Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli as-sidqi wat-tuqa wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhu wa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita takzimi, kita hormati, kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, para ustaz yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, kita muliakan, bapak-bapak, tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat, tetuha-tetuha kampung yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, seluruh unsur panitia Masjid Al-Mukarramah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan bertemu muka di majelis yang mulia ini, di rumah Allah ini, di masjid yang sangat agung ini, di majelis di mana kita mentakdimkan, membesarkan, memuliakan hari kelahiran dan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah daripada peringatan maulid ini akan kita rasakan sejak kita hidup di dunia ini hingga nantinya kita semua di akhirat akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kumpul bersama beliau
di surganya Allah, surga Firdaus, dengan masuk ke dalamnya tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita haturkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, ikutan dan panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mutabaah, setia mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehadiran kita di majelis yang mulia ini sungguh bernilai sangat amat luar biasa. Karena tidak ada majelis yang lebih hebat daripada majelis merayakan dan mengagungkan kelahiran Rasulullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan minimal ada dua macam kelebihan orang yang suka hadir di majelis Maulidin Rasul. Beliau berkata, masyika majma'il maulid yujallil qulub. Za jama' la syakfar bih jami'ud dhunub. Dua macam diperoleh oleh orang yang mau hadir di majelis Maulidin Rasul. Masyika majma'il maulid, tidak ada satu majelis apapun di akhir zaman ini yang sama dengan majelis Maulidin Rasul. Saking hebatnya, saking mulianya. Imam Sirri Asy-Syiqti dalam perkataannya menyebutkan, tentu dengan kewaliannya yang diberi mukasyafah oleh Allah, begitu memahami kemuliaan perayaan dan pembacaan Maulid. Man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa yang bermaksud menuju satu tempat yang di situ dibaca maulid Nabi, berarti dia menuju kebun dari perkebunan surga. Artinya orang yang hadir di situ sudah dicatat menjadi ahli surga. Ini luar biasa untungnya. Jangan merasa rugi hadir maulid. Aku jar tak tinggalakan toko rugi, tak tinggalakan dagangan rugi, mun siang tak tinggalakan pahumaan rugi, tak tinggalakan kabun rugi. Ini kabun yang lebih hebat, yaitu raudhah min riyadil jannah, kebun dari perkebunan surga. Kalah kabun gata, kalah kabun apa? Sawit. Kalah pahumaan. Ini kebun surga, jangan merasa rugi datang di kebun surga. Wala Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami'. Itu jumlah doa tapi merupakan etikat dan keyakinan kita. Orang yang baca maulid dan orang yang dengar maulid sama dapat manfaat maulid. Apa manfaat maulid? Ujar kananakan. Ujar kananakan ini lain, kananakan lain pada nang Tuhan. Hadirin hadirat nasi sapiring iwak sakarat. Nasi bungkus suara diunting. Nang Tuhan ada lagi, paham sudah. Paham sudah. Apa nang diunting? Fayadkhulani fi syafaati hadzal nabi syafi'. Orang yang baca maulid dan orang yang dengar maulid sama-sama dicatat menjadi orang yang akan dapat syafaat Rasulullah. Luar biasa. Luar biasa. Jangan remehkan perkataan syafaat. Ketika kita keluar dari kubur menuju padang mahsyar, di situ kita mengerti begitu pentingnya syafaat. Betilannya jangan. Keluar di kubur batilannya. Siapa yang bawa baju? Keluar di kubur batilannya. Di mahsyar matahari dekat kepala, lantainya timah yang panas. Singgah ada penyinggahan. Kalau ada warung jablay. Kadada panaungan, kadada payung, kada besangu.
Di sini kita baru mengerti syafaat itu penting. Di dunia awal aja nol syafaat. Fayadkhulani fi syafaati hadzal nabi syafi'. Orang yang baca maulid dan orang yang dengar maulid sama dapat syafaatnya Rasulullah. Jadi kita mumpung bulan maulid cari terus syafaat. Karena kita memerlukan syafaat di sana tidak terbatas. Ketika bangkit dari kubur, ketika kita di mahsyar, menunggu di mahsyar ini 40 tahun berdiri. Karena ada kursi. Karena kursi, kalian jam kursi dulu aja. Dada. Karena panawan. Karena baju. Kelenjang berat. Matahari sejengkal dari kepala. Nang jauh aja panas. Coba, nang di sinilah berdiri tengah lapang, satang harian aja, akun lah. Mau pasar 1.000, ada akunnya. Apalagi membeti lanjang dia tengah lapangan, gila wara. Di sini kita merasa penting dengan syafaat ketika kita sudah bangkit dari kubur, ketika kita di mahsyar menunggu hisab 40 tahun, ketika kita dihisab, ketika kita di mizan, ketika siratal mustaqim, disitulah kita merasa sangat penting ternyata syafaat. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh maulidan, jangan dianggap remeh bersairan makasidah memuji Rasulullah. Wa yatarawahani birauhi dzalikan na'im. Orang yang baca maulid dan mendengar maulid sama-sama akan merasakan nikmat yang luar biasa dalam surganya Allah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kepada perkataan Habib Abdullah Al-Haddad. Masih kama majma'il maulid, tidak ada yang bisa menyamai kehebatannya majelis maulid. Maaf, kalau orang berzikir belum tentu diterima karena bisa kemasukan riya, ujub dan sum'ah. Kalau orang bersedekah belum tentu diterima karena bisa juga kemasukan riya, ujub dan sum'ah. Kalau orang sholat belum tentu bisa diterima karena bisa kemasukan riya, ujub dan sum'ah. Kalau orang berbuat kebaikan apapun khawatir kemasukan riya, ujub dan sum'ah. Tapi ketika bersolawat, ketika memuji Rasulullah, ketika kita membaca maulid, walaupun dengan apa bahasa Hulu Sungai itu, koyo, baga, riya, apa lagi? Sesama itu. Pina koyo. Nah, tetap diterima. Kenapa? Takdiman wa tashriman wa tashrifan wa takriman ala sayyidina Muhammad. Karena Allah memuliakan Rasulullah, karena Allah mengagungkan Nabi Muhammad, karena Allah mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang bersalawat kepada beliau tetap diterima oleh Allah. Ini masih kama majma'il maulid. Kehebatan maulid, kita hadir di majelisnya, majelis maulid dua macam minimal. Apa? Pertama, yujallil kurub, menghilangkan segala duka cita. Hati lapang, hati ampih pusang, hati tenang. Ini salah satunya. Ini larang pada duit. Umpian baduit 2 miliar tapi hati pusang. Akun lah. Amun ulun lain ulang pilihan. Ulun biar aja hati kada pusang tapi duit 10 miliar. Mana dikit duitnya ya Allah, mana pusang pulang. Artinya hidup itu memang kada perlu pusang, akan nali pusang. Wali itu kada pusang. Amun kita kan rancang aja pusang, kurang duit pusang, habis duit stroke. Kurang duit pusang, habis duit rabah stroke. Itu kita orang wali kada lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia gembira, di surga apalagi.
itu orang nang sudah jadi wali. Kita nang kada wali ini apa itu? Nang berbahan kusang, bahan non senang, wayah kusang, wayah senang, banyak bisa dia terus naik sagrib. Saya kepala teman-teman. Orang yang suka hadir majelis maulid, yujallil kurub, dihilangkan duka citanya. Pertama. Yang kedua, za jama' la syak tughfar bih jami'ud dzunub. Perkumpulan di mana hadir majelis maulid itu tidak diragukan lagi, orang yang hadir di majelis maulid diampuni Allah dosa-dosanya. Belum lagi kita menginjakkan kaki ke teras masjid, belum lagi kita pulang, Allah sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Kenapa? Karena bila baca maulid pasti memuji Rasulullah. Pasti di situ dibaca biografi Rasulullah. Pasti dibaca akhlak Rasulullah. Inda dzikril auliya'i tanzilur rahmah. Ketika dibaca sejarah manaqib aulia Allah, sudah turun banyak rahmat. Bagaimana kalau dibaca sejarah Nabi? Fa kaifa inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ketika disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebut wali aja turun rahmat banyak, apalagi disebut nabi yang mana derajat kenabian Nabi Muhammad itu jauh lebih tinggi dari seorang wali. Berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar bedanya, jauh derajatnya. Nah ini dua macam ini yang penting ulun sampaikan malam hari ini, karena ulun kada lawas bacaan. Sudah minta lawan panitia ulun pada hulu bacaan sebelum baca maulid. Ganjil jopong lah, biasanya maulid dulu. Menyaruh bacaan. Ini bacaan dulu. Menyaruh maulid. Jangan belikan biar ulun aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah semestinya kita sebagai kaum muslimin dan umat Rasulullah gembira dengan lahirnya Rasulullah. Gembira dengan maulidnya Rasulullah. Kita sebagai mukmin pantas untuk gembira dengan lahirnya Rasulullah, karena ini rahmat yang nyata. Kita dapat harta aja gembira, dapat duit gembira, dapat itu dan ini gembira. Ini nikmat yang paling besar di alam dunia ini adalah diutusnya Rasulullah. Itu nikmat paling besar. Kadang-kadang pada itu. Nikmat paling besar di alam dunia ini tidak ada yang melebihi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang lain-lain tuh halus-halus saja. Dapat intan misalnya kayak lintuhon, halus. Halus itu. Apalagi kan dapat. Rasulullah adalah nikmat yang besar, dan ini semua kita akan merasakan nikmatnya itu, diutusnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nangaran alam ini termasuk kita. Kita ini sabarataan berkah Rasulullah. Kita nih, apalagi yang hidup ini kerasaan berkahnya Rasulullah. Karena apa? Kita kawa melihat itu nurnya Rasulullah. Nah melihat, nah mendengar, nah bebandir, nah berjalan betis, nah bergerak awak, itu nur Rasulullah. Nur Muhammad, mesinnya itu, rohnya itu Muhammad. Kalau kita mati, itu kada kurang awak. Mata kada kurang, telinga kada kurang, muntung kada kurang, anggota kada kurang, mesinnya nah hilang. Mesinnya ada. Disinilah mesinnya itu penting daripada anggotanya. Kenapa? Ana abul arwah wa adamu abul bashar. Aku kata Rasulullah, bapaknya segala roh. Adam adalah bapak tubuh, bapak jasad. Jasadnya sudah habis umur, itu dimakan ulat, hancur. Tapi yang merasakan di alam kubur roh.
merasakan di mahsyar, roh, merasakan di hisab, roh, merasakan di mizan, roh, merasakan di sirat, roh, merasakan nikmatnya surga, roh. Beganti sudah tubuh kita nang di dunia ini. Mau masuk surga ada lagi nang dingul. Maaf, ada lagi nang hilang. Ada lagi nang latat. Iya, ada lagi nang jaka pisang kejo tuh haji gadap. Tuh ada barataan bungas berada di surga karena berganti sudah, tapi rohnya udah berganti. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Mesinnya tadi nang kawabai janak ini nurun ala nurin. Ya kah? Ada cahaya di luar, ada cahaya di dalam. Mata ini kayak wahaja mesti makai dua nur itu, nurun ala nurin. Di luar kada bercahaya, kayak wahaja dibilak mata orang lihat. Ya kalau dikadap kada ada cahaya. Begitu ada cahaya hanyar kelihatan. Itu pun harus punya cahaya di dalam. Maaf. Ada orang yang diberi cahaya di luar tapi kada bercahaya di matanya. Tarang bang dunia, tapi kada tarang melihatnya. Karena diberi cahaya ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu pentingnya kita menyukuri kelahiran Rasulullah dan gembira dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jangankan kita sebagai orang beriman nyata-nyata mengakui keesaan Allah, nyata-nyata bertauhid kepada Allah, nyata-nyata cinta kepada Allah, nyata-nyata mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nyata-nyata mengakui itu. Kita ini nyata-nyata kayak itu. Orang kafir sekalipun ketika gembira dengan lahirnya Rasulullah, dengan maulidnya Rasulullah, mendapat balasan dari Allah luar biasa. Abu Lahab itu buntat banget tuh. Abu Jahal itu kan mengganggu Nabi, tapi nang banget mengganggu Nabi. Abu Lahab memarina di wujud Nabi. Badang sanak lawan Abdullah. Meskipun memusuhi sedemikian rupa, tapi nangaran Allah Ta'ala kada melupakan kebaikan orang. Ya kan? Amun manusia kan kayak itu, 1000 kebaikan sekali aja salah hilang 1000. Amun Allah Ta'ala ada 1000 kesalahan sekali baik, sekali tobat hilang 1000 kesalahan tadi. Itu Tuhan. Kan beganjil-ganjil manusia ini lain pada Allah. Makanya takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah akhlak Allah. Apa? Kayak itu diantaranya orang salah banyak tapi bujur satu, nang satu jadi asli. Ya kan? Ada kita rajin lain ya Allah. Bujur biasanya banyak, beribu-ribu biasanya sekali salah diponis. Tidak ada kebaikan dalam dirimu. Kan kayak itu tah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Lahab tadi kayak apa? Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa beliau Abu Lahab ini setiap hari Senin dimerdekakan dari api neraka karena senang saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu subuh, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pagi-pagi Abu Lahab mendengar berita, wahai Abu Lahab, keponakan engkau yang bernama Muhammad sudah dilahirkan. Abu Lahab mendengar itu senang luar biasa. Ini kan Rasulullah ada ba'abah, jadi memarina, nama gaduhi, memarina, nama memperhatikan. Buka Abu Lahab besokan lari pagi menuju rumah Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Datang ke situ melihat sang bayi luar biasa. Kada kita bicarakan kelahiran Nabi itu sebelum lahir Nabi, saat lahir Nabi, sesudah lahir Nabi, itu ratusan macam keajaiban. Itu di Maulid Habsyi itu. Ya Allah.
وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. Ya Allah, binatang-binatang bangsa Quraisy bicara dengan bahasa Arab yang fasih, mengabarkan kabar gembira tentang datangnya Rasulullah. Qad ja'an nabiyul muntazar, qad ja'an nabiyul muntazar, telah datang nabi yang ditunggu-tunggu. Itu binatang bepandir. Bingung Abu Lahab, Abu Jahal bingung. Binatang unta bepandiran. Luar biasa. Begitu Abu Lahab melihat bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau terkagum-kagum dengan ketampanan sang bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagum, tak uling. Uma, puas, uma, baba, ya, umalon, badik ya, baba, langkar kada sakira. Sudah. Bulik sepanjang jalan apa yang dilakukan bakisah. Saat ada orang dihabari, orang ada betakun ada. Kamu tahulah kamanakanku Muhammad tuh menyat lahir bungas benar langkar satu Makkah pada yang sama. Palengkarnya wah begitu orang betakun ada. Ya kalau ini bisa itu, kalau betakun. Ya kalau ini. Lalu sabaratani diundang, wahai kabilah anu, datanglah ke rumahku semua untuk makan-makan, kita pesta. Arugana, aku gembira dengan lahirnya Muhammad, keponakanku yang tampan luar biasa. Aku ingin kegembiraanku ditumpahkan untuk memberi makan kamu semua. Datang berdatang, bawa makanan bahim, arugan. Karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ditunjukkan kegembiraannya dengan memerdekakan budaknya Suwaibatul Aslamiyah yang kemudian menjadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyusui Nabi kan salah satunya Suwaibatul Aslamiyah. Kebaikan Abu Lahab seperti itu, gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Allah tidak melupakan. Bagaimana akhirnya? Abu Lahab meskipun masuk ke neraka jahanam, tapi dimerdekakan setiap hari Senin, tidak diazab, bahkan diberi kebebasan. Disediakan satu tempat untuk duduk santai, kemudian minum di sela-sela jari minum. Orang dipukuli beratan, ada istirahat. Kalau ini di neraka tuh minta istirahat, libur sehari dua. Ada. Ini khusus, ini dispensasi lawan Abu Lahab. Nah minum sehari aja kan hari Senin, Selasa pukuli orang pulang, Rabu hancur, Kamis kedua lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah baru pulang santai pulang. Ada santainya. Kenapa? Tuh, karena gembira dengan lahir Rasulullah. Ada kalau dikasih dalil. Wa man fil jahimi laqad khuffifa li farhatihi maulidal Mustafa li farhatihi maulidal Mustafa. Wa man fil jahimi laqad khuffifa. Orang yang di neraka jahanam diringankan siksaannya. Sebabnya apa? Li farhatihi maulidal Mustafa, karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Orang kafir buntat mahaur Nabi gawian. Hari-hari di palatar Nabi itu dianda kita unta. Hari-hari tempat lewat Nabi ke Masjidil Haram beribadah dianda kiduri. Gawian Abu Lahab dasar. Itu Pak. Tapi kebaikannya ada ternyata. Ya. Hari Senin. Bagaimana dengan kita yang beriman, membaca selawat, memuji Rasulullah? Maka tidak ragu lagi bahwa kita adalah ahli daris salam.
penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman dinuhu qad wafa? Bagaimana dengan orang yang sempurna agamanya, sempurna imannya, sempurna Islamnya? Fala syakka da ahli Darussalam. Tidak ragu lagi, kita yang memuji Rasulullah, kita yang mengagungkan Rasulullah, kita yang memuliakan Rasulullah, tidak ragu lagi adalah penduduk surganya Darussalam insyaallah. Itu saja yang ulun sampaikan. Mohon maaf kepada panitia karena ulun sudah bapadah. Jam 10 harus sudah di Binuang karena acara majelis rutin di Pondok Pesantren Darul Muhibbin. Ulun tidak bisa meninggalkan itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketaksiran ulun pada malam hari ini. Seadanya yang bisa ulun sampaikan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kita bisa bertemu lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kata pepatah Arab mengatakan waqat yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat hendak mencari. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.